Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan finansialnya juga jauh lebih sehat. Di video kali ini aku mau bikin budgeting minggu kedua, walaupun ini udah terlampau terlambat, tapi daripada dia numpuk jadi draft aja, jadi ya udahlah kita upload aja. So, ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman mungkin yang baru gabung, aku itu bikin budgeting itu tiap minggu. Nah, jadi jangan salvo kalau di sini aku udah ada budget duluan yang udah aku tulis untuk budget minggu pertama. Cuma untuk videonya memang nggak aku record ya, jadi aku langsung record ke budget minggu kedua yang aku buatin video. Karena di minggu pertama kemarin bener-bener sibuk, jadi udah nggak kebuat video lagi. Tapi tetap walaupun nggak buat video, di dunia nyatanya tetap aku tuh ngebuat budget. Nah, karena ini temanya di bulan Februari, bulan yang penuh cinta, jadi tema-temanya adalah pink-pink dan lope-lope yang banyak biar bertebaran cinta nih di dalam budgeting aku. Di budget minggu kedua sedikit banyak sih hampir mirip-mirip aja dengan budget minggu pertama. Tapi ya pastinya ada budget di minggu pertama yang gak ada di minggu kedua, ada budget yang ada di minggu kedua tapi gak ada di minggu pertama. Ya begitulah kalau budget mingguan biasanya berganti-ganti tiap minggunya, kebutuhannya menyesuaikan. Nah, untuk di budget minggu kedua ini, yang pertama itu pastinya untuk orang tua selalu ada ya. Kalau untuk orang tua tuh setiap minggu pasti selalu ada yang aku sisihin. Yang kedua untuk budget listrik. Yang ketiga untuk budget sinking fund, ini juga sama, tiap minggu pasti ada yang disisihkan untuk sinking fund. Yang keempat untuk budget pembelian beras. Nah, ini baru muncul di minggu kedua. Minggu kemarin itu nggak ada karena memang lagi nggak perlu beli beras. Jadi di minggu kedua yang perlu. Selanjutnya ada untuk uang pegangan, untuk uang sayur, dan untuk dana tak terduga. Budgetnya mulai mengerucut nih daripada minggu pertama kemarin. Untuk orang tua aku budgetin masih sama 100.000, untuk listrik 50.000, sinking fund juga tetap sama 50.000, dan untuk beras 80.000. Kalian sadar nggak sih kalau beras itu makin hari makin naik? Sekarang itu angka beras itu udah di harga 16.500-an seingat aku di toko dekat rumah aku. Itu pun aku beli berasnya yang kiloan ya, jadi bukan yang langsung press pack kayak gitu. Itu aja udah mahal banget. Aku nggak ngerti kenapa kok sembako naiknya gila-gilaan, padahal belum mau masuk bulan Ramadan, apalagi kalau di bulan Ramadan nanti. Nah, kembali lagi kalau untuk pegangan itu aku budgetin 200.000, untuk sayur 150.000, dan dana tak terduga ya sisanya dari uangnya itu ada di angka 35.000. Jadi dapat total per minggu budget aku 700.000. Jadi untuk total nggak pernah berubah, cuma isi-isi di dalamnya yang memenuhi sampai total 700.000 itu yang biasanya berubah. Budgetingnya udah selesai, sekarang tinggal kita pisah-pisahkan uang ke dalam dompet uang ini. Jadi kita pisahin sesuai posnya, jadi supaya nanti enak ya kan, ketika mau ambil itu udah sesuai dengan pos masing-masing. Karena kalau kalian cuma catat dan uangnya tetap dikumpulin bareng-bareng, nggak dipisah sesuai posnya, pasti juga nggak bakal bisa jalan dengan sempurna budgeting kalian. Nah, di sini untuk bagian yang pertama tadi untuk orang tua ya udah kita budgetin 100.000. Oh iya, nah itu tuh uang sisa bulan minggu kemarin itu udah aku pisahkan. Nanti kita juga bakal tabungin itu uangnya. Nah, uang untuk orang tua 100.000. Nah, aku biasanya kirimin mamaku itu per 2 minggu sekali uangnya. Karena kebetulan kan aku nggak satu rumah, jadi biasanya aku kirimin per 2 minggu sekali uangnya, aku bagi 2 gitu, nggak sekaligus per bulan, 1 bulan sekali. Karena kebetulan kan juga aku nih penghasilannya harian ya, tapi aku ubah budgetingnya ke mingguan supaya lebih mudah, jadi ngirim ke orang tua juga ikut jadi mingguan juga. Lanjut untuk uang listrik yang 50.000 juga kita masukkan nih ke dalam posnya si listrik. Baru lanjut lagi ke budget yang untuk sinking fund. Nah, untuk sinking fund aku itu terbagi 2, dana darurat dan juga skincare. Tapi yang 3 minggu pertama aku kumpulkan untuk dana darurat dulu, skincare-nya nanti biasanya di akhir bulan baru aku sisihin buat dia. Nah, selanjutnya ini untuk beli beras nih. Nah, berasnya ini nominal segini itu untuk belanja 5 kilo ya teman-teman ya. Jadi memang aku sebulan itu butuhnya cuma 5 kilo karena memang kebetulan buat aku sendiri aja. Paling ya kadang ada 1 orang atau 2 orang yang kadang mungkin ada yang lagi datang kayak gitu yang ikut makan. Tapi kalau enggak kebanyakan aku makan sendiri aja dan nggak boros-boros banget itu dengan beras ini. Jadi 1 bulan 5 kilo itu cukup banget, malah kadang masih nyisa sedikit.
Selanjutnya untuk uang pegangan. Nah, untuk uang pegangan ini uang yang bisa buat aku jajan, beli cemilan, belanja online, pokoknya apapun itu deh yang gak mengganggu budgeting yang lain. Pokoknya bener-bener uang free buat kebutuhan aku setiap hari. Tapi sih lebih banyak aku pakai buat beli makan tiap hari ketika aku lagi nggak masak kayak gitu. Karena memang akhir-akhirnya aku lagi jarang banget masak. Jadi bener-bener uang sayur sama uang pegangan ini lebih sering kepake buat makan harian gitu. Selanjutnya untuk si sayur. Nah, sayur ini aku masukkan di pos belanja mingguan ya. Jadi belanja minggu kedua. Jadi belanja minggu kedua ini bukan tentang grocery shopping, tapi tentang belanja sayur yang kita taruh di situ. Nah, selanjutnya sisanya ini untuk si dana tak terduga yang uangnya nggak kepake apa-apa karena memang nggak tahu nih nanti ada kebutuhan-kebutuhan tak terduga apa. Dana tak terduga dengan dana darurat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi makanya pos aku juga dua berbeda gitu. Untuk dana tak terduganya tadi 65.000 ya. Nah, jadi ini kebetulan udah selesai ya, mulai dari uang sayur udah kekumpul, terus juga uang listrik udah nambah. Uang buat orang tua juga udah nambah, terus juga ada dana buat beli beras, jadi ketika berasnya habis bisa langsung dibeli, uang pegangan. Terus juga ada dana tak terduga, mana tahu ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar budgeting, dan juga untuk sinking fund udah selesai. Jadi sekarang waktunya kita lanjut buat isi challenge tabungan dari sisa uang minggu kemarin. Sisa uang minggu kemarin ini nggak terlalu banyak, nggak seperti minggu-minggu sebelumnya karena memang aku merasa sekali di minggu kemarin itu aku luar biasa banget borosnya, tapi alhamdulillahnya nggak sampai over budget, masih ada yang kesisa walaupun nggak seberapa. Jadi ya udah langsung aja kita tabungin. Nah, tadi itu kesisanya ya kisaran 45 ribuan. Jadi di sini kita cuma isi challenge uang 5.000 dan uang 10.000 aja karena kebetulan cuma dua uang itu nih yang aku punya. Nah, jadi harusnya uang 5.000 ini dalam pikiran aku di minggu ini udah selesai karena aku tuh mau beli air fryer kan pakai uang ini. Ternyata di luar prediksi, kebutuhan aku memang lagi boros banget di minggu kemarin, makanya ini aku cuma bisa nabung 1 lembar aja. Semoga sih di minggu kedua dia udah selesai, jadi air fryernya bisa segera dibeli sebelum bulan Ramadan. Karena memudahkan banget buat masak kayak goreng-goreng gitu. Karena misalkan lagi masak itu yang menggoreng itu paling lama, sedangkan aku di toko itu tuh bener-bener harus masaknya ringkes yang cepat. Jadi ya udah, menurut aku sih si air fryer ini salah satu solusi supaya memudahkan aku masak, supaya aku walaupun masak setiap hari itu nggak terlalu menghabiskan waktu yang banyak karena aku masaknya sambil jaga toko. Jadi susah. Nah, selanjutnya untuk uang 10 ribuannya di sini ada 4 lembar. Nah, untuk uang 10 ribu nih kemungkinan aku mau beli mesin cuci karena aku tuh nggak pernah punya mesin cuci, udah nggak laundry juga, jadi lumayan menguras tenaga juga kalau harus ngucek terus. Kayak kerjaanku yang lain itu banyak, ketika harus ada mencuci kayak jadi momok gitu di otakku. Makanya ya udah, kalau challenge ini selesai yang 10 ribu bakal aku beliin mesin cuci mini itu yang harganya mungkin kisaran 700 ribuan gitu aja kayaknya. Nah, sebelum dimasukkan aku tuh suka gitu loh ngerapiin uangnya ini supaya ketika dia di dalam dompet itu rapi gitu susunannya, supaya nggak belok sana belok sini, kelipat sana sini gitu. Nah, jadi ini udah selesai, aku tabung-tabungin semua ya. Kalau 10 ribu masih lumayan banyak lah, masih 4 barisan lebih. Yang bakal cepat selesai ini si 5 ribu, dan kemungkinan 2 ribuan juga ini kayaknya udah mau selesai juga sedikit lagi. Ya semoga aja sih semuanya bisa diselesain lebih cepat. Kalau perlu sebelum Ramadan udah selesai ya kan. Tapi kayaknya sih kalau 10 ribu sama 50 ribu mungkin setelah Ramadan baru selesai. Tapi nggak apa-apa, yang penting sih tiap minggu bisa nabung.